Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun ada di antara kita yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan kemampuan untuk mengatasi semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Kini Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tolong kami ya Bapa, ajarkan kepada kami kebenaran sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk dan rencana yang Tuhan boleh taruh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Saya akan membaca untuk kita semua. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Biarlah yang berbahagia adalah kita semua, setiap orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kali ini kita akan belajar satu kebenaran, yaitu memuliakan Allah. Ungkapan yang tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen, karena kita sudah sering kali mendengarkannya, dan bahkan kita sendiri juga setidaknya pernah mengucapkannya ketika berdoa, ketika kita sedang melakukan pelayanan, ketika kita sedang membaca Alkitab, atau kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Tidak sedikit orang yang memahami tentang memuliakan Allah adalah satu kegiatan ketika beribadah di gereja, ketika mengikuti kegiatan kelas meeting, ketika sedang membaca Alkitab, ketika sedang memberikan persembahan, atau ketika sedang melakukan pelayanan di gereja. Itu adalah satu tindakan memuliakan Allah. Hal itu memang tidak salah, tidak keliru, namun tidak cukup ketika memuliakan Allah itu dipahami ketika melakukan ritual di dalam gereja atau dalam pelayanan. Adakah yang ingat tentang kisah Saul dan Daud?
Saul adalah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Namun karena kesalahannya, Saul akhirnya ditolak Tuhan dan akan digantikan oleh Daud untuk menjadi raja. Dari situ, Saul menjadi marah, kesal, dendam, sakit hati, sehingga Saul merencanakan satu tindakan untuk mencelakai Daud. Apa yang dilakukan oleh Saul, yaitu rencana buruk kepada Daud, bisa menjadi alasan Daud untuk membenci Saul. Namun Daud tetap menunjukkan kasihnya. Daud tidak melakukan hal yang buruk terhadap Saul, sekalipun dia punya kesempatan untuk menghancurkan kehidupan Saul. Begitu juga dengan yang terjadi pada Yusuf. Pada saat itu, saudara-saudara Yusuf mengalami rasa sakit hati, kemarahan, iri, karena Yusuf telah mendapatkan kasih yang lebih dari ayahnya. Dan rasa dendam, rasa sakit hati, kecemburuan membuat saudara-saudara Yusuf marah dan akhirnya mencelakai Yusuf dan menjualnya kepada seorang pembeli budak di Mesir. Pada akhirnya Yusuf pun harus menjadi seorang budak di Mesir dan hidup dalam penderitaan. Apa yang dialami oleh Yusuf juga bisa menjadi alasan untuk marah kepada saudara-saudaranya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan, karena pada saat itu mereka kekurangan makanan karena terjadi kelaparan, Yusuf mengenal mereka satu persatu. Namun kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu tidak ada yang mengenal Yusuf. Bisa saja Yusuf memperlakukan saudaranya dengan buruk, dengan kasar, untuk membalaskan rasa sakit dan penderitaan yang dia alami. Namun dalam kenyataannya Yusuf tidak melakukannya. Justru Yusuf tetap memberikan perhatian, mencurahkan kasihnya kepada mereka dan menerima mereka dengan baik. Baik Yusuf maupun Daud, ketika mereka tidak memiliki kasih yang benar yang diajarkan oleh Tuhan, tentu orang-orang ini akan sulit mengatasi atau melawan penderitaan yang diakibatkan oleh rasa kecewa, oleh rasa sakit hati, oleh kemarahan. Tetapi karena mereka memiliki kasih yang tulus, maka mereka sanggup mengatasi apa yang mereka alami di dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini bukanlah sekedar tawaran atau pilihan. Boleh melakukan, boleh juga tidak. Melainkan mengasihi menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen yang telah menerima kasih dari Tuhan, yang telah menerima anugerah dari Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus mengajarkan tentang mengasihi itu, tetapi kasih yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang pada umumnya. Yesus mengajarkan tentang kasih yang tanpa batas, yang tidak ada syarat apapun. Dan dalam segala kondisi, setiap orang percaya harus sanggup mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Perintah untuk mengasihi makin tidak masuk akal, terasa tidak wajar ketika perintah itu harus diwujudkan kepada musuh. Hal ini dikatakan di ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan penjelasan di ayat 28 dan seterusnya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, perintah Yesus itu seolah-olah melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Mengapa Allah memerintahkan hal ini kepada kita? Tentu Tuhan tahu bahwa sebagai murid-murid Tuhan yang meneladani Kristus pasti sanggup untuk melakukannya. Ayat yang ke-35 memberikan ketegasan kepada kita, tetapi kamu kasihilah musuhmu,
dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Alasan mengapa Yesus memerintahkan hal ini karena Dia sendiri telah menjadi contoh, menjadi teladan. Ia telah melakukannya. Dikatakan sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah yang menjadi dasar dari perintah itu, yaitu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Maka di ayat 36 dikatakan dengan jelas, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jika kita tidak meneladani Allah, tentu kasih yang kita terapkan, yang kita wujudkan adalah kasih yang sama yang ditawarkan oleh dunia ini. Orang-orang berdosa, orang-orang jahat pun juga melakukan hal yang demikian kepada orang-orang yang baik kepadanya. Namun Allah telah mengasihi manusia yang dikatakan tidak tahu berterima kasih, dan Allah tetap menunjukkan kasih-Nya itu. Tuhan telah mengasihi kita, mengasihi manusia dengan kasih yang tanpa batas, dengan segala kondisi apapun, tanpa syarat. Demikian juga ketika Tuhan mengajarkan atau memerintahkan kepada kita untuk mengasihi adalah dengan kasih yang tanpa batas, dengan kasih yang tanpa syarat, tanpa menuntut sesuatu. Maka dengan kasih yang tanpa batas itu, penderitaan akan berubah menjadi sukacita, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dan juga Daud. Kematian akan berubah menjadi kehidupan, karena Allah yang mengasihi kita, yang sesungguhnya kita akan mengalami kematian kekal, namun dengan kasih yang tanpa batas itu kita mengalami kehidupan. Kita nanti akan turut dibangkitkan karena Allah sendiri, Kristus sendiri juga telah menjadi yang sulung dalam kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, di dalam kasih yang tanpa batas tersebut terdapat sikap yang memuliakan Allah. Dapat dikatakan bahwa kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa menuntut adalah pakaian Allah. Dan ketika Allah memerintahkan hal itu, maka Allah menghendaki agar apa yang dipakai oleh Tuhan juga menjadi pakaian kita. Disitulah letak makna memuliakan Allah, ketika kita juga memakai apa yang dipakai oleh Allah. Bukan berarti kita menjadi sama seperti Allah, namun karakter-karakter yang dimiliki oleh Allah, yaitu kasih yang tanpa batas itu juga menjadi milik kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, tujuan utama orang percaya adalah memuliakan Tuhan, yaitu dengan memelihara dan menjaga sebuah hubungan, menghadirkan shalom bagi semua orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf dan juga Daud. Mereka tetap memelihara hubungan, tetap menjaga komunikasi dengan baik dengan saudara-saudaranya yang pernah mencelakai atau membuat menderita, dengan Saul yang berusaha untuk mencelakainya. Mereka berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera dalam komunikasi atau dalam hubungan mereka. Oleh sebab itu, ketika kita merefleksi diri melalui pembelajaran tentang memuliakan Allah ini, kita patut bertanya, motivasi dan tujuan ketika kita beribadah, apakah sungguh untuk memuliakan Allah? Ketika kita melayani, ketika kita berbagi kasih, apakah itu juga dalam rangka memuliakan Allah? Dapatkah disebut memuliakan Tuhan dari ibadah ini jika ternyata dalam kenyataannya masih ada rasa sakit, masih ada kekecewaan, masih ada rasa marah, masih ada kebencian terhadap orang-orang yang pernah melukai atau membuat kecewa dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kali ini kita mendapatkan pembelajaran bahwa memuliakan Allah tidak dapat dilepaskan dengan laku hidup agapate, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois, yang tanpa syarat. Kita harus selalu berusaha memelihara dan menjaga sebuah hubungan atau persekutuan dengan siapapun. Disitulah letak
di mana kita sungguh-sungguh memuliakan Allah, bukan sekedar ketika kita berada dalam rumah ibadah atau ketika kita melakukan ritual peribadatan kita, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada mereka yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita. Di situ kita harus menyatakan kasih itu dengan mendoakan dan dengan menaruh perhatian serta kepedulian kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Memuliakan Allah tidak terlepas dengan kehidupan kami setiap saat, bukan hanya ketika kami melakukan ritual peribadatan, tetapi juga melalui sikap dan tindakan kepada mereka, kepada orang-orang yang barangkali telah melukai hati, mengecewakan, dan bukan hanya kepada mereka yang baik kepada kami, tetapi bahkan kepada mereka yang membenci sekalipun, kami harus menaruh kasih kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.